Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang buat teman-teman semua dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama Zona Forex. Hari ini hari Rabu, tanggal 14 Desember 2022. Zona Forex akan memberikan gambaran analisa khususnya di market indeks dolar atau DXY. Seperti apa perkembangan untuk market indeks dolar saat ini? Langsung aja kita lihat di chart. Dan tentunya posisi pergerakan di hari Selasa kemarin ya, memberikan dampak penurunan yang cukup signifikan ya untuk indeks dolar karena adanya CPI ya atau inflation rate di Amerika terjadi penurunan hingga mencapai 7,1% di bawah ekspektasi 7,3%, dan tentunya menambah penurunan pada indeks dolar ya sejak tanggal kisaran ya tanggal 4 November ya. Sejak tanggal 4 November dari bearish engulfing ini terjadi penurunan yang cukup signifikan dan didorong juga dari pidato The Fed yang kondisinya ya lebih dovish ya dalam mengambil keputusan mengenai tingkat suku bunga di Amerika yang rencananya akan diturunkan sebesar 50 basis point dan secara bertahap tentunya, karena mereka melihatnya kondisi inflation rate targetnya 2% masih jauh. Ini kondisinya ya dari data ekonomi yang nantinya akan rilis tanggal 15 Desember dini hari. Dan ini saya akan bahas dulu ya untuk kondisi nanti malam dini hari ya tanggal 15 Desember seperti apa. Ini saya menggunakan forexfactory.com untuk news yang akan kita bahas. Oke, langsung aja kita lihat seperti apa data ekonomi Amerika dini hari besok. Oke, ini data ekonomi untuk malam ini ya. Kalau hari Rabu tanggal 14 Desember tidak ada news sampai dengan sesi Amerika sesi pertama ya, yaitu pembukaan dari jam 7 malam atau 19.00, dan rilis berita itu di tanggal 15 Desember dini hari pukul 2 malam ya, yaitu mengenai Federal Fund Rate atau suku bunga ya, di mana data sebelumnya terakhir itu 4%. Dari kenaikannya suku bunga tetap ya 75 basis point dari 3,25% naik menjadi 75 basis point yang menyebabkan terjadinya kenaikan hingga mencapai 4%. Dan posisinya setelah keputusan The Fed ya yang untuk merencanakan suku bunga diturunkan ya dari 75 basis point menjadi 50 basis point, maka memprediksikan forecastnya menjadi 4,5%. Dan kalau kita lihat dari posisi CPI yang terjadi di hari kemarin malam, terjadi penurunan inflation rate-nya menjadi 7,1%, menunjukkan ada progres ya bahwasanya tekanan inflasi yang ditargetkan oleh The Fed sendiri selaku ketua ekonomi di Amerika ya. The Fed sendiri di sini mentargetkan 2% ya, 2% targetnya, dan posisinya memang saat ini pidato terakhir The Fed sendiri atau si Powell lebih dovish ya dalam mengambil keputusan. Kenapa? Karena mereka melihatnya dengan adanya tekanan suku bunga yang terus semakin meninggi ya, artinya dinaikkannya 75 basis point terus menerus, mereka takut akan adanya resesi. Yang pertama itu, yang kedua mereka melihat kondisi ekonomi saat ini di Amerika sudah cukup bagus gitu, jadi dia menurunkan suku bunga dengan bertahap ya, atau tidak terlalu ekstrim, artinya akan diturunkan secara bertahap. Jika mana malam ini atau dini hari ya tanggal 15 Desember betul-betul nanti hasilnya adalah 4,5% atau diturunkannya menjadi 50 basis point, maka menurut saya akan berkelanjutan kemungkinan satu kuartal itu atau di pertemuan 2-3 kalinya akan diturunkan bunga tetap ya sebesar 50 basis point sampai nanti mereka melihat inflation rate sudah turun lebih dari 50%, mendekati 2%, besar kemungkinan akan diturunkan lagi. Jadi bertahap seperti itu. Dan kondisinya yang akan berdampak jika mana hal ini terjadi
pada indeks dolar ya khususnya, maka akan terjadi pelemahan. Jadi indeks dolar akan lebih melemah dan dampaknya kepada mata uang yang lain serta komoditas yang lawannya USD pasti akan terjadi kenaikan. Ini kondisinya ya, tapi itu secara secara data yang kita lihat ya. Semoga aja sentimen pasar melihatnya hal yang sama dengan apa yang terjadi saat ini gitu. Yang paling utama itu setelah muncul hasil suku bunga Amerika, yang paling utama yang ditunggu-tunggu itu adalah pidato dari The Fed itu sendiri, yaitu nanti dilaksanakannya pukul 2.30 FOMC press conference itu yang paling penting karena FOMC press conference itu The Fed atau si Powell akan berbicara di umum ya. Jadi dia akan membicarakan rencana kedepannya setelah hasil penurunan tingkat suku bunga yang rilis jam 2 pagi. Kemudian di jam 2.30 dia akan berpidato ya di depan wartawan dan lain sebagainya dari pengamat ekonomi, dan di situ nanti dia akan menyampaikan rencana kedepannya sampai dengan 2023. Intinya di situ baru nanti pasar akan menangkap kondisi yang terjadi ya, yang rencananya si Powell itu kemungkinan besar setelah itu pasar akan bergerak sesuai dengan kondisi ekonomi yang ada. Seperti itu gambarannya ya. Jadi untuk malam ini tidak ada news. Tentunya yang akan kita tunggu adalah tanggal 15 Desember yaitu dini hari ya. Khususnya kalau biasanya kalau ini akan rilis FOMC Federal Fund Rate ini ya, tentunya market biasanya akan bergerak terbatas atau sideways, di mana buyer dan seller memiliki kekuatan yang seimbang, hanya bergerak di wilayah itu aja. Oke, sekarang kita kembali lagi ya di analisa teknikal untuk indeks dolar itu sendiri. Oke, jadi itu yang bisa saya sampaikan ya, yang mengenai data ekonomi atau rencana The Fed untuk pembahasan ya suku bunga di tanggal 15 Desember dini hari. Dan tentunya kita sekarang berbalik kepada analisa teknikal ya. Kalau kita perhatikan, memang pergerakan daripada indeks dolar sampai dengan saat ini membentuk sebuah pergerakan chart pattern ya. Menurut saya ini membentuk sebuah falling wedge ya. Ini di mana high-nya semakin menurun ya, kemudian yang di bawah semakin menaik. Menurut saya, gambaran saya seperti itu. Nah, Anda bisa lihat posisinya seperti ini ya, membentuk pola chart pattern falling wedge ya. Nah, posisinya biasanya kalau seperti ini memang kecenderungannya harusnya ada kenaikan ya. Cuman kalau kita perhatikan pergerakan sampai dengan saat ini juga sudah saya tandain target weekly sudah kesentuh ya. Artinya ada potensi juga apakah hari ini akan naik ya, atau dia akan melanjutkan penurunannya setelah terjadinya impulsif bearish yang cukup signifikan. Dan tentunya news nanti malam ya, dini hari ini tidak mendukung indeks dolar akan menguat gitu loh. Tapi di sini saya melihat ada area demand ya, ada area SND di mana di sini ada order block yang di time frame D1 ya. Tentunya masih bergerak di wilayah ini. Dan dari sesi Asia sampai dengan nantinya pembukaan sesi Eropa, kalau kita perhatikan pergerakannya masih membentuk sebuah area base, tidak memberikan dampak perlawanan meskipun dari penurunannya hingga mencapai titik area trendline terjadi kenaikan perlawanan dari bullish. Tapi tentunya seller lebih menguasai saat ini, tekanannya sangat besar dan sudah berhasil break di bawah area low weekly. Kalau menurut saya, gambaran saya nantinya kalau sampai dengan sesi Eropa masih ada kecenderungan koreksi minimal sampai dengan area support ya, antara support dan daerah open weekly ini ya. Menurut gambaran saya seperti itu, sampai nanti kita lihat kondisi ketika rilis atau keputusan The Fed ya tanggal 15 Desember dini hari ya. Tanggal 15 dini hari jam 2 yang sesuai yang saya bahas tadi, besar kemungkinan akan berlanjut penurunannya. Ini kondisinya ya, karena saya melihatnya tren besar untuk indeks dolar sampai dengan saat ini masih kecenderungannya adalah tren turun. Oke, ini dulu yang pertama yang bisa saya sampaikan di analisa indeks dolar di time frame daily. Sekarang kita akan melihat di time frame 4 jam ya, kondisinya seperti apa. Nah, ini adalah time frame 4 jam, Anda bisa perhatikan ya. Setelah terjadinya koreksi atau retest mendekati trendline atas,
dan kemudian di sini juga membentuk sebuah pola, membuat pola lagi ya, yaitu symmetrical triangle ya. Ini ada pembentukan symmetrical triangle seperti ini kondisinya. Kalau saya perhatikan kemarin terjadinya itu breakout di wilayah ini. Nah, ini symmetrical triangle, Anda bisa lihat. Ya, ini adalah symmetrical triangle. Jadi setelah bergerak sideways ya di hari kemarin dan pukul 20.30 ya, khususnya ketika ada rilis news CPI yang menunjukkan potensi terjadinya penurunan yang cukup signifikan, maka respon daripada indeks dolar terjadi penurunan. Sangat besar sekali penurunan di hari kemarin, dan tentunya setelah itu terjadi perlawanan pada buyer, tapi dengan posisi saat ini memang terlihat penguatan ya di sesi Asia, tapi sifatnya menurut saya masih koreksi. Dan saya akan ukur titik balik nantinya, minimal gambaran saya sampai dengan area 50% atau 50% dari kecenderungan penurunan di hari kemarin, yaitu berkisaran sebentar. Nah, mendekati wilayah support ya sampai dengan open weekly. Jadi menurut saya, gambaran saya pergerakan antara area 50% sampai dengan 38,2%. Oke, ini adalah area 50%, kemudian saya gambarkan lagi di sini area 38,2% yang mendekati harga running saat ini, atau mendekati area low weekly ya, mendekati area low weekly yang saat ini sedang berjalan. Ini kondisinya. Jadi yang menjadikan titik pantau saat ini ya, saya lebih melihat dari dua informasi ini, antara 50% sampai dengan 38,2%. Tinggal nanti kita lihat apakah area ini betul-betul menjadikan potensi pembalikan daripada penurunan ya. Ini kan koreksi dulu. Nanti kalau di sini terbentuk adanya pattern ya, baik single pattern, double pattern atau triple pattern yang menunjukkan penolakan pada pergerakan indeks dolar, maka akan kecenderungannya adalah bergerak turun. Oke, sekarang kita coba lihat sampai dengan time frame 1 jam ya. Di time frame 1 jam terlihat pergerakannya memang membentuk sebuah area konsolidasi, bergerak naik ya, artinya koreksi pasca terjadinya breakout titik di sini ya. Perhatikan, kemarin juga sudah saya gambarkan ya pola strukturnya. Sebentar, saya tunjukkan lagi pola strukturnya seperti ini. Ini ya, pasca daripada penurunan sampai sini, Anda bisa lihat ya. Di sini terjadi yang namanya kenaikan, oke. Kemudian dia penurunan sampai area sini ya, ini turun. Ya, kemudian dia naik dengan kondisi ini atau ini ya, posisinya terakhir kemarin, baru dari sini dia bergeraknya turun. Tapi ini sudah di breakout ya, maka berpotensi ini akan melanjutkan penurunan berikutnya. Menurut saya seperti itu ya. Nanti kita lihat tapi ya kondisi daripada news nanti malam, apakah respon sentimen pasar betul-betul menunjukkan terjadinya pelemahan pada indeks dolar berkelanjutan atau akan terjadi penolakan. Tapi yang pasti dengan adanya struktur pergerakan di time frame besar memang turun, besar kemungkinan pasti hari ini akan terjadi penurunan ya. Ini kondisinya. Jadi secara analisa teknikal untuk indeks dolar itu sendiri, gambaran saya ya untuk hari ini akan menguji dulu dari dua area ini. Oke, area 50% ya sampai dengan 38,2% yang menjadi wilayah support. Nanti tinggal pantau aja area ini. Kalau nanti terjadi penolakan baik single pattern, double pattern atau triple pattern di wilayah ini, maka bisa kita jadikan acuan bahwasanya indeks dolar akan terjadi pelemahan berkelanjutan. Maka target berikutnya itu bisa sampai dengan area support ya. Support titik terendah terakhir di sini yaitu 102.763. Oke, ini akan berkelanjutan hingga penurunannya kalau kita tarik di monthly kemarin itu target berikutnya sampai dengan area 50% yaitu 101.993. Oke, jadi ini yang bisa saya sampaikan untuk pergerakan indeks dolar ya. Semoga informasi ini bermanfaat dan bisa dijadikan acuan untuk kita bertransaksi di baik mata uang yang lainnya ataupun komoditas ya. Oke. Jangan lupa bagikan videonya, channelnya ke teman-teman kalian semua supaya mereka semua bisa mendapatkan manfaat yang sama. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan bunyikan loncengnya bisa mendapatkan notifikasi dari Zona Forex. Thank you buat semuanya. Salam profit konsisten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.